Kembali lagi di segmen Focus on Infra dan kami masih terhubung bersama Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Suwarjono dan sudah bergabung juga bersama kami Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan. Kita ke Pak Alfred terlebih dahulu karena tadi sudah dijelaskan begitu banyak ya seputar gambaran kondisi keuangan dari Waskita Karya sendiri. Nah, kalau menurut Pak Alfred sendiri bagaimana sih pandangannya tentang kebangkitan BUMN Karya saat ini? Apakah memang sudah mulai terlihat nih ada perbaikan-perbaikan dari sisi operasional termasuk juga manajemen di BUMN Karya, Pak Alfred? Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, kalau bicara apakah sudah terlihat, yang pertama tadi kalau kita cermati kan performa keuangan emiten-emiten BUMN karya ya, dari 2020 berlanjut kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, 2021 kita juga melihat ada perbaikan performa. Yang kedua juga kalau kita lihat dari sisi perolehan kontrak ya, di catatan kami sampai di bulan Oktober ini untuk kontrak baru BUMN Karya juga sudah tumbuh kurang lebih sekitar 15, kalau nggak salah 16% ya, year on year ya. Jadi kalau kita lihat dari performa internal memang terlihat ada perbaikan untuk BUMN Karya. Jadi ini menjadikan indikasi bahwa memang ada perbaikan. Yang kedua dari sisi makronya kita memang melihat sendiri bahwa memang dari sisi ekonomi juga kita melihat ada perbaikan dan tentu sangat berpengaruh sekali kondisi ekonomi kita terhadap performa emiten karya kita. Kita bisa melihat bagaimana di 2020 ketika ekonomi kita terdampak, tidak hanya kita secara global, kita juga lihat emiten-emiten konstruksi juga terdampak juga cukup dalam ya. Dan kalau kita lihat di 2021 ini perbaikan itu sudah terlihat dari sisi makronya. Dan yang paling penting adalah tadi kita melihat komitmen pemerintah juga masih cukup konsisten ya. Kalau melihat tadi besaran anggaran infrastruktur di 2021 masih cukup besar dan pemerintah juga punya produk baru ya yang namanya SWF ya. Ini juga kalau kita lihat niatan pemerintah bagaimana mereka juga menunjukkan komitmen mereka untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur yang memang sangat dekat tadi dengan bicara performa emiten karya kita. Jadi kalau melihat dari kondisi itu kita memang melihat arah pemulihan ke sana. Cuma kan tinggal kembali lagi yang sangat menentukan adalah ke depannya yaitu bicara masalah pemulihan COVID ini. Jadi ini nggak bisa dilepaskan karena kontribusi dari dampak COVID sendiri terhadap performa sektor konstruksi itu cukup besar. Sehingga kalau ditanya tentu porsi terbesarnya yang bisa memulihkan ya kembali lagi bicara masalah pemulihan pandemi COVID. Kalau kita lihat hampir semua emiten-emiten karya tidak hanya yang karya saja ya, yang swasta juga kalau kita lihat konstruksi juga mengalami pukulan yang sama. Cuma memang permasalahannya adalah bahwa emiten-emiten karya kita seperti ambil contoh tadi Waskita juga sebelum pandemi memang punya beban hutang yang relatif cukup tinggi yang memang dihasilkan dari tadi masifnya Waskita Karya melakukan beberapa proyek yang cukup besar ya. Jadi kondisi itu yang membuat yang bisa menjelaskan kenapa ada perbedaan, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kita juga melihat adanya pemulihan ke sana. Tinggal nanti ya tadi, kecepatannya tinggal menunggu optimisme pasar. Seperti hari ini kalau kita lihat dalam sepekan ini begitu isu bicara masalah varian baru Omikron ya, Omikron. kita melihat saham-saham emiten karya juga tergerus juga cukup dalam sepekan ini kurang lebih 9 sampai 10%. Jadi ini menunjukkan bagaimana pasar juga melihat bahwa bicara masalah pandemi COVID ini menjadi sangat kuat mempengaruhi performa sektor konstruksi termasuk di dalamnya adalah emiten karya. Iya, tadi Anda juga sudah sempat singgung seputar bagaimana sih keinginan dari pemerintah ya untuk memperbaiki kinerja-kinerja BUMN Karya, salah satunya juga dengan inovasi baru adanya SWF atau INA kita sebutnya ya. Sebagaimana Anda melihat sisi positifnya nih untuk BUMN Karya, apalagi tadi kalau kita bicara beberapa memiliki beban utang yang cukup besar gitu ya, seberapa positif sih SWF ini akan bisa meningkatkan kinerja emiten BUMN Karya khususnya Waskita Karya? Ya kalau ditanya seberapa besar sentimen positifnya sebenarnya kita sudah melihat ya bagaimana reaksi pasar ketika SLF dihadirkan di pasar. Bagaimana kita lihat sentimen pasarnya juga Iya. tadi menunjukkan bagaimana memang ini menjadi sebuah solusi yang bisa dikatakan sangat penting dari sisi timing mengingat kondisi pandemi. Bagaimana kita tahu bahwa bicara masalah
emiten-emiten karya memang terhambat bicara masalah pendanaan atau likuiditas. Jadi tentu kalau ditanya sentimen positifnya tentu ini menjadi sentimen positif. Tinggal memang tadi bahwa seberapa besar dampaknya atau kontribusinya saat ini mungkin itu yang tadi kita belum melihat secara jelas ya. Karena kembali lagi bahwa kalau kita lihat secara keseluruhannya atau SLF juga memang akan banyak mengandalkan dana-dana eksternal dan tentu tadi untuk mencari dana eksternal sendiri dalam kondisi saat ini juga cukup berat. Itu realita yang memang mau tidak mau membuat kenapa tadi bahwa SWF masih belum bisa dibilang hanya bersifat short term kala itu. Kalau melihat saat ini ternyata tekanan terhadap emiten-emiten saham-saham emiten karya juga masih terus berlanjut ya karena faktor tadi bahwa memang untuk kondisi saat ini mungkin karena memang porsi dana SWF yang dimiliki juga tidak cukup besar tentu tidak bisa cukup signifikan mensupport tadi bicara masalah kebutuhan pendanaan untuk 1-2 tahun ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi tadi bagaimana komitmen pemerintah sendiri, tentu sebenarnya ini menjadi ruang yang cepat ketika nanti kita bicara bahwa kita optimis bahwa proses pemulihan COVID bisa berjalan. Artinya kondisi ini tentu akan sangat menguntungkan karena kita punya infrastruktur yang bisa dibilang infrastruktur pendanaan yang jauh lebih cepat. Artinya bahwa ketika memang benar-benar pulih, artinya kita juga sudah punya sarana untuk bisa mendapatkan tadi dana dari investor khususnya tadi bicara masa investor luar terkait dengan kebutuhan pendanaan dalam negeri. Oke, kita beralih ke Pak Destiawan terlebih dahulu masih terkait dengan SWF ini Pak Destiawan. Apakah memang sudah ada pembicaraan mungkin beberapa proyek yang akan digarap oleh Waskita Karya dari SWF ini dan tadi bicara soal pendanaan sendiri seperti apa sih sebetulnya tantangannya bagi Waskita Karya untuk mendapatkan pendanaan secara eksternal? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami memang sangat berharap besar nih pada SWF, ada INA gitu ya, untuk membantu Waskita dalam proses divestasi gitu ya. Iya. Dan juga penyelesaian ruas tol itu. Tapi alhamdulillah karena ada PMN. Nah, kami berharap dari yang ruas yang sudah ada dan sudah selesai ini INA sudah segera melaksanakan proses transaksinya. Ada beberapa ruas yang saat ini diminati oleh INA karena memang INA menginginkan yang sudah selesai ya, dan ini mereka lagi melakukan kajian untuk beberapa ruas yang diminati tersebut. Ya, kami berharap sih di awal tahun depan. Tadinya harapan kami di tahun 2021, tapi karena rupanya INA mengalami proses yang agak panjang ya, kaitannya dengan investornya yang ada di situ sehingga ini mengalami kemunduran. Tapi mudah-mudahan di awal tahun depan ini sudah bisa melakukan transaksi dengan kami untuk ruas-ruas yang diminati itu. Demikian Mbak. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana Waskita bisa memperoleh pendanaan itu, yang pertama sih memang bagaimana untuk menurunkan beban utang ya, kuncinya adalah menurunkan atau menyelesaikan program divestasi tersebut. Dari 8 stream tadi diantaranya ada divestasi. Nah, program tahun ini sudah terlaksana 4 ruas. Kami berharap tahun depan ini 4 atau 5 ruas lagi bisa terrealisir ya untuk divestasi. Nah, kemudian yang kedua, kami selain PMN tadi untuk menyelesaikan beberapa ruas tol, juga dana right issue ini kami juga akan gunakan untuk membantu akselerasi beberapa proyek pemerintah yang kami dapatkan. Nah, tentunya yang berikutnya adalah berharap seperti dari Pak Alfred bahwa proyek program pemerintah terkait dengan infrastruktur ini tentunya kami harapkan karena andalan Waskita ini artinya dari bisnis infrastruktur itu. Nah, kalau proyek-proyek infrastruktur besar anggaran pemerintah, kami juga mempunyai potensi untuk mendapatkan nilai proyek yang besar. Nah, karena proyek-proyek pemerintah ini kan sebetulnya cash flow-nya ini berjalan baik ya, ada advance payment, kemudian monthly payment, tagihan bulanan. Ini akan kalau di-maintain dengan baik, itu akan menghasilkan kondisi cash flow yang baik, sehingga kami tidak memerlukan dana modal kerja dari perbankan. Gitu. Ini yang kami
programkan ke depan sehingga ini akan mengurangi beban pinjaman waskita, sekaligus juga untuk menurunkan beban utang yang ada. Demikian, Mbak. Nah, itu tadi ya, sudah banyak rencana yang sudah dilakukan atau juga akan dilakukan mulai dari restrukturisasi, divestasi, rights issue, dan upaya-upaya untuk menekan beban utang. Kalau Pak Alfred sendiri melihat apakah memang tahun 2022 seiring dengan besarnya biaya infrastruktur yang dianggarkan oleh pemerintah begitu ya, kemudian ada juga pembangunan ibu kota baru, ini akan seberapa besar sih kebangkitan emiten BUMN karya khususnya Waskita Karya, Pak Alfred? Ya, kalau bicara masalah kebangkitan ya kita memang melihat ini arahnya ke sana ya. Tapi kalau bicara masalah apakah bisa langsung pulih seperti sebelum pandemi COVID, sepertinya memang cukup berat. Jadi itu ya. Ya. Yang kedua, kita melihat bahwa memang hampir semua perusahaan jasa konstruksi pasti terpukul dengan kondisi pandemi COVID. Artinya bahwa pemulihannya ya berarti tinggal menunggu kapan pandemi COVID ini bisa selesai. Tentu pada fase nanti di mana sesuai ekspektasi kita akan ada fase tersebut di mana akan ada COVID ya pandemi COVID yang selesai, tentu menjadi penting untuk melihat mana perusahaan-perusahaan jasa konstruksi atau emiten karya yang paling siap untuk bisa mengakselerasi tadi pemulihan tersebut untuk bisa di-cover oleh emiten tersebut. Jadi tentu ini yang menurut kita menjadi kondisi di mana yang harus dilihat oleh investor, karena untuk mengharapkan adanya pemulihan dari sisi performa tentu itu cukup berat, karena itu nggak bisa dikatakan bahwa porsi terbesarnya memang tergantung kepada kondisi pandemi, karena memang tadi bahwa jasa konstruksi sangat tergantung kepada kontrak yang didapatkan, dan bicara masalah kontrak itu ya bicara masalah makronya, bicara masalah demand-nya. Jadi tentu tadi bahwa penting juga untuk melihat mana yang emiten-emiten yang bisa dikatakan kita siap untuk bisa mengakselerasi atau bisa langsung tune in untuk kondisi pemulihan tadi. Jadi kembali lagi kalau untuk kebangkitan di 2022 juga hitung-hitungan kita masih belum bisa dikatakan masih belum pulih lah ya untuk kondisi emiten-emiten konstruksi ya. Kemungkinan nanti di 2023 kalau kita lihat akselerasi paling cepat bagaimana emiten-emiten bisa pulih dari sisi top line ataupun dari sisi bottom line-nya. Iya. Jadi sudah menuju ke arah kebangkitan, tapi mungkin waktunya tidak di tahun 2022 begitu ya, bisa jadi di tahun 2023. Nah, terakhir kita ke Pak Destiawan lagi nih Pak, tadi kan ada tantangan-tantangan yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Alfred, termasuk juga kalau nanti terjadi gelombang ketiga COVID-19 ya, yang kita tidak harapkan, pastinya bagaimana strategi ke depannya untuk menghadapi tantangan ini, khususnya mungkin langkah diversifikasi produk dan untuk meningkatkan pangsa waskita seperti apa? Iya, jadi 2 tahun ini kan pembelajaran bagaimana bisnis jasa konstruksi menghadapi pandemi. Ya. Jadi bagaimana kami beraktivitas di lapangan dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kami memaksimalkan peralatan dan program-program digital untuk mensupport aktivitas di proyek tersebut. Sehingga ini bisa mengurangi interaksi pekerja di lapangan. Nah, kemudian kami juga perlu menyiapkan ya bagaimana menyiapkan program-program darurat ya bila di lapangan itu terjadi para pekerja yang mengalami positif. Nah, ini penanganan ini sudah kami dokumentasikan sehingga di depan kalau pandemi ini masih berlangsung, aktivitas ini akan kami maintain. Nah, ini harus dilaksanakan dengan disiplin dan dengan baik sehingga target produksi khususnya ini bisa tercapai. Rencana ke depan pun juga kami sudah memperhitungkan kondisi pandemi ini masih berlangsung seperti saat ini sehingga aktivitas di tahun depan pun juga belum full 100% seperti sebelum pandemi. Ya, jadi kami sudah mengantisipasi. Seandainya nanti pandemi ini benar-benar meredah dan hilang, artinya kami sudah bisa juga meningkatkan aktivitas itu akan menjadi lebih baik. Jadi ini adalah strategi ke depan bagaimana
menyiapkan tim untuk operasional di lapangan. Demikian, Mbak. Oke. Semoga target-targetnya tadi yang sudah direncanakan bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi Pak Destiawan Suwarjono, Dirut Waskita Karya dan Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan sudah berbincang bersama kami di Focus on Infra. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.